Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wahyuni Agustin dengan NIM 3040181000094. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis SWOT sebagai dasar penetapan strategi bersaing. Penelitian dilakukan pada PU Santika Jepara. Pendahuluan, unit bisnis harus menyusun kategori faktor-faktor lingkungan internal serta lingkungan eksternal dan menyusun sistem intelijensi pemasaran untuk memperkirakan kecenderungan dan perkembangan. Para pemasar di perusahaan harus mengidentifikasi peluang dan hambatan. Salah satu tujuan pokok analisis lingkungan adalah untuk mengenali adanya peluang-peluang baru. Setiap perusahaan tentunya memiliki faktor internal dan eksternal yang berbeda. Oleh karena itu, strategi yang dipergunakan tentunya akan berbeda-beda pula. Strategi yang dipergunakan oleh suatu perusahaan belum tentu dapat dipergunakan oleh perusahaan lain. Oleh karena itu, sangatlah perlu untuk mempelajari strategi bisnis dasar agar kita dapat mengetahui penetapan strategi yang tepat bagi suatu perusahaan. Evaluasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan akan mendorong ke arah perbaikan dan peningkatan kekuatan perusahaan, sedangkan evaluasi peluang dan ancaman mendorong perusahaan untuk mengetahui peluang apa yang dapat dipergunakan perusahaan dalam meningkatkan labanya, serta dapat mengurangi ancaman dari luar perusahaan yang akan mengganggu kinerja perusahaan. SWOT banyak digunakan sebagai salah satu analisis dalam perencanaan strategi. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat dimaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, namun secara bersamaan dapat diminimalkan dengan weakness dan ancaman atau threat. SWOT singkatan dari lingkungan internal, strength dan weakness, serta lingkungan eksternal, opportunity dan threat yang dihadapi di dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman dengan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah faktor manajemen yang sepenuhnya dalam kendali manajemen, di mana kekuatan adalah faktor-faktor yang selama ini berhasil diberikan dampak positif bagi organisasi. Sedangkan kelemahan adalah faktor yang sepenuhnya ada dalam kendali manajemen, tetapi tidak berhasil dikelola sehingga memberikan dampak yang negatif bagi perusahaan. Opportunity atau peluang adalah faktor yang ada dalam di luar kendali manajemen, tetapi kemunculannya akan memberikan suatu peluang sukses bagi perusahaan jika perusahaan mempunyai kekuatan yang cukup untuk beradaptasi. Threat atau ancaman adalah faktor-faktor yang berada di luar manajemen, tetapi bila muncul akan mengancam hidup perusahaan. ETOP. Beberapa pendekatan yang ada disajikan dalam referensi yaitu ETOP. Environmental Threat and Opportunity Profile, profil ancaman dan peluang lingkungan. Sektor lingkungan seperti sosial, ekonomi, teknologi, pemerintah, konsumen, pemasok, pesaing, dan internasional. ETOP dapat disusun sedemikian hingga manajemen puncak dapat mengidentifikasikan sektor lingkungan yang paling kritis dan secara intensif memusatkan pada kemungkinan dampaknya terhadap strategi perusahaan serta menyeluruh dan aspek-aspek penting operasinya. Manajemen puncak dapat memutuskan perhatian pada beberapa bidang dan mendelegasikan yang lainnya. ETOP yang lebih terperinci harus dikembangkan untuk memutuskan diagnosa secara lebih cepat. Analisis itu memberikan data dan estimasi yang implementasi pendapatan dan biaya dari faktor-faktor ini, termasuk estimasi kemungkinan bahwa kejadian-kejadian tertentu akan dapat terjadi saat terjadinya. Oleh karena itu, kuncinya adalah mengidentifikasi kecenderungan yang diperkirakan dan menilai kemungkinan dampaknya. Posisi perusahaan dalam analisis ETOP dapat dikategorikan menjadi 4. 1. Usaha ideal atau ideal business adalah suatu bisnis yang memiliki peluang utama yang besar dan ancaman utamanya kecil. Bisnis ini memiliki peluang sukses yang tinggi. Posisi ini sangat menguntungkan perusahaan. Yang kedua,
Usaha spekulatif adalah suatu bisnis yang mempunyai peluang dan ancaman utama yang besar. Jika bisnis ini berhasil, akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Sebaiknya jika gagal akan berakibat fatal. Yang ketiga, usaha dewasa adalah suatu bisnis yang peluang maupun ancaman utamanya kecil. Artinya, jika perusahaan gagal dalam menjalankan bisnisnya, tidak berakibat fatal dan tidak menderita kerugian yang berarti. Yang keempat, usaha gawat adalah suatu bisnis yang berpeluang kecil dan memiliki ancaman yang besar. Posisi ini merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan untuk menjalankan usaha. Metode penelitian. Sampel. Objek penelitian ini adalah PO Santika, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, khususnya bis malam. Populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 orang penumpang. Jumlah rata-rata 34 penumpang dengan 8 armada setiap keberangkatan pulang atau pergi Jakarta-Jepara maupun Jepara-Jakarta berjumlah 272 penumpang. Maka jumlah subjeknya yang diambil adalah 25%. Arikuto 2002, dari 772 penumpang. Dengan demikian, dalam penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 68 penumpang. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-random sampling. Metode analisis. Metode analisis dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis SWOT yang menggabungkan keadaan internal dan eksternal perusahaan. Analisis ETOP merupakan profil peluang dan ancaman bagi perusahaan. Dalam menjalankan analisis ETOP dapat dibagi menjadi dua variabel, yaitu Environment Opportunity Element atau EOE. Perusahaan dikatakan berhasil bila mereka mampu mengembangkan diri dalam industri dengan peluang yang menarik dan kemudian dibuat suatu daftar EOE untuk dimensi waktu tertentu. Elemen-elemennya adalah kebijakan pemerintah, penguasaan pasar, pendapatan penduduk, dan kemampuan menjalin kerjasama. Yang kedua, Environment Threat Element atau ETE. Perusahaan dikatakan berhasil bila ancaman lingkungan yang dihadapi adalah sedemikian rupa sehingga masih dapat diantisipasi dan adaptasi dengan kekuatan internal yang dimiliki. Maka perlu dibuat suatu daftar ETE yang ada saat berpeluang mengganggu pertumbuhan penduduk yang ada. Elemen-elemennya adalah keberadaan pesaing, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, dan keadaan perekonomian. Analisis ETOP. Hasil perhitungan faktor eksternalnya dapat dilihat pada tabel 4. Dari perhitungan tabel 3 yang tidak saya masukkan ke dalam PPT, kemudian dijabarkan untuk mengukur faktor EOE atau peluang lingkungan dan ETE atau ancaman lingkungan. Pada tabel 5 dan 6, dengan hasil yang diperoleh bahwa nilai EOE sebesar 3,9 dan nilai ETE sebesar 3,5. Ini dia tabel 5 dan 6, bisa dilihat angka-angkanya. Berdasarkan hasil analisis ETE dan EOE, maka ETOP PO Santika dapat digambarkan pada gambar 4, di mana dapat dijelaskan bahwa ETOP dari PO Santika pada posisi usaha spekulatif. Ini usaha spekulatif merupakan unit bisnis yang memiliki peluang sukses besar, tetapi resiko gagalnya sangat tinggi. Jika bisnis ini berhasil, akan mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika gagal, akan berakibat fatal. Analisis SWOT. Analisis matriks SWOT merupakan penggabungan posisi ETOP ke dalam matriks SWOT. Posisi tanda 1 atau investasi adalah posisi yang mempunyai alternatif strategi yang lebih banyak dibandingkan dengan posisi D atau divestasi. Sedangkan daerah yang kosong merupakan daerah untuk memikirkan atau divestasi. Adapun posisi PO Santika secara jika dilihat dari metrik SWOT dapat dilihat pada tabel 7. Dalam metrik SWOT di samping, analisis SAP dan ETP PO Santika berada pada posisi internal yang kuat dan posisi eksternal pada usaha spekulatif. Maka perusahaan PO Santika berada pada posisi investasi, yaitu posisi perusahaan yang mempunyai alternatif strategi atau strategi pertumbuhan.
Posisi pemasaran jasa transportasi darat PO Santika di Ngabul, Kabupaten Jepara, berdasarkan SWOT dapat dijelaskan bahwa dilihat dari analisis SAP yang tidak saya masukkan ke dalam PPT dengan jumlah nilai pertimbangan sebesar 3,4 menunjukkan adanya kekuatan ETOP yang merupakan faktor peluang lingkungan eksternal diperoleh hasil 3,9 yang menunjukkan adanya peluang, sedangkan faktor ancaman lingkungan eksternal atau ETE diperoleh sebesar 3,5 yang menunjukkan ancaman yang tidak cukup berarti. Hal ini menunjukkan posisi ETOP berdasarkan matriks berada pada posisi usaha spekulatif. Dengan demikian, berarti posisi perusahaan berada pada strategi investasi yang merupakan situasi masih cukup menguntungkan bagi perusahaan. Karena PO Santika di Ngabul, Kabupaten Jepara masih memiliki kekuatan dari segi internal untuk menghadapi ancaman yang ada, sehingga strategi yang harus diterapkan dalam kondisi adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan strategi inverifikasi atau produk atau pasar. SWOT terletak pada posisi investasi yang merupakan interaksi dari posisi ETOP, usaha spekulatif, dan posisi SAP kuat. Strategi pemasaran jasa transportasi PO Santika di Ngabul, Kabupaten Jepara berdasarkan SWOT dapat dijelaskan bahwa strategi yang dapat dijalankan oleh PO Santika di Ngabul, Kabupaten Jepara pada posisi tersebut adalah strategi agresif dan pertumbuhan. Perusahaan memerlukan strategi dalam pengembangan kelangsungan usaha dan menghadapi persaingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan dan pemilihan strategi bersaing pada PO Santika di Desa Ngabul, Kabupaten Jepara. Metode analisanya adalah SWOT, SAP yang tidak saya masukkan ke dalam PPT, dan ETOP. Variabel internal terdiri dari kualitas produk, keterampilan karyawan, fasilitas, tempat, harga, pelayanan, promosi, dan citra perusahaan. Variabel eksternalnya terdiri dari pendapatan per kapita, penguasaan pasar, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, keberadaan pesaing, dan kemampuan menjalin kerjasama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PO Santika dalam matriks SWOT berada dalam posisi investasi, yaitu perusahaan yang mempunyai alternatif strategi atau strategi pertumbuhan. Hal ini didasarkan dari nilai SAP sebesar 3,4 berada pada posisi kuat, sedangkan nilai ETOP pada EOE sebesar 3,9 dan ETE 3,5 berada pada usaha spekulatif. Kelebihan jurnal ini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Dan pembahasan pada jurnal ini dibuat singkat dan padat sehingga pemahaman kepada jurnal ini akan lebih mudah dipahami. Sedangkan kekurangan jurnal ini yaitu terdapat beberapa kesalahan pada penulisan yang tidak sesuai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.